Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kebaikan, kesehatan, dan keimanan selalu menyertai kita semua. Amin. Ya, kali ini gua lagi sendirian. Lagi menunggu kedua temen gue yang biasa berkonten dengan gue di program gue FYP. Ya elah, kebetulan katanya sih sedang dalam perjalanan mereka berdua, tapi gue nggak tahu sampai hari gini belum pada datang. Ya hasil gue konten dulu iseng-iseng lah ya, cuap-cuap sendirian. Kayaknya bagus juga tuh buat jadi program konten gue berikutnya, cuap-cuap sendirian. Cuap-cuapan gue kali ini, gue pengen bercuap-cuap tentang beberapa berita yang belakangan ini seliweran di media televisi, media elektronik. Yaitu pertama soal timnas kita, timnas U23, yang menurut gua memberikan animo atau atmosfer keyakinan bahwa kita mempunyai harapan besar kepada para Garuda Muda ini bisa memberikan prestasi yang jauh lebih baik yang sudah lama kita idam-idamkan. Piala Asia kemarin, Garuda Muda ini sudah memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi gue pribadi, walaupun di luaran sana ada beberapa pihak yang masih kurang puas mungkin. Ya lo pada pasti tahu lah ya siapa ya. Cuman gue pengen bercuap-cuap. Menurut gue pemilihan coach Sintayong sangat amat tepat menurut gua, karena memang timnas kita dari dulu itu membutuhkan sosok pelatih yang seperti beliau. Sosok Sintayong itu memang cocok lah menurut gua. Di samping memang dari segi letak geografis kita sama-sama di Asia dengan keluarga negaranya beliau, dan menurut gue memang timnas kita itu cocok dengan strateginya mungkin, dan yang paling terpenting adalah ketegasannya ya, karena menurut gue timnas kita itu memang selain segi teknikal ya, non teknikalnya juga memang dibutuhkan. Contohnya dari Piala AFF 2010 kita mempunyai pelatih siapa tuh namanya, Friedel ya, yang kumisnya kayak Hitler tuh. Nah itu menurut gue juga sudah tepat memilih beliau, yang katanya sekarang sudah almarhum ya. Dan terbukti walaupun mungkin belum memberikan trofi, tapi menurut gua keberhasilannya timnas U23 di Piala Asia kemarin itu menurut gua pribadi nih ya, itu sudah selayaknya kayak kita mendapatkan sebuah trofi. Ya, itulah menurut gua kenapa timnas kita itu, terutama federasi PSSI, tepat memilih Coach Sintayong.
dengan pemberian prestasi urutan keempat di Piala Asia itu sangat di luar ekspektasi kan. Dan yang gue tahu juga Erick Thohir juga selaku ketua umum PSSI mentargetkan lolos fase grup, tapi dari Coach Sintayong memberikan targetnya yang lebih dari ketum, dan alhasil bisa memberikan posisi keempat. Dan itu menurut gua salut gua untuk Coach Sintayong dan para Garuda Muda. Tapi ini ada tapinya nih menurut gua. Nah, gua atau kita nih sebagai tifosinya timnas juga jangan terlalu berpuas diri atau berbangga diri, karena pastinya dengan mendapatkan urutan keempat, juara keempat kemarin di Piala Asia itu, secara tidak kita sadari saat ada Piala Asia berikutnya di 2 tahun kemudian, itu pasti kita mengacunya di Piala Asia tahun ini, yang kita akan mentargetkan minimal sama. Tapi kalau balik lagi, kalau gue pribadi, walaupun misalkan di 2 tahun berikutnya menurun, misalkan tidak di juara keempat pun juga, gue cukup puas juga, karena bisa dibilang kita juga masih di fase, timnas kita itu masih di fase yang beranjak lah ya, bukan yang memang udah di fase tim kuat lah bahasanya, atau tim langganan juara. Dan semoga para tifosi atau kalian-kalian bisa tidak berpuas diri lah ya, dan tidak berekspektasi besar. Nah, selanjutnya gue mau bercuap-cuap masalah, ini sebenarnya berita duka lah ya, yaitu kecelakaan bis pariwisata yang mengangkut siswa-siswa SMK di Depok, di daerah Ciater. Nah, ini sebenarnya apa ya, kalau gue pribadi sangat amat miris lah ya. Mirisnya tuh kalau menurut gue pribadi, selaku gue mencoba memposisikan di dua kubu ya. Kalau dari kubu sekolah, mungkin kalau gue di posisi guru atau kepala sekolah gitu ya, gue akan tidak akan memberikan perpisahan yang mungkin dari jarak agak sedikit jauh. Kalaupun dari, kan itu katanya sudah dirapatkan kan oleh guru, yayasan, kepala sekolah dengan orang tua murid. Dan kemarin gue lihat di berita itu ada salah satu orang tua murid yang sebenarnya tidak setuju dengan perpisahan ini. Kalaupun alhasil suara terbanyaknya itu tetap ingin dilakukan. Nah, ini yang poin pentingnya menurut gua, dan gua sangat setuju dengan orang tua murid ini. Ya, dari pihak sekolah benar-benar bekerja sama dengan PO yang qualified gitu loh, dari segi pelayanannya, dari segi armadanya juga dicek dan segala macam. Karena balik lagi, hal yang paling terpenting kan adalah keselamatan semuanya kan. Jangan sampai dengan predikat perpisahan ini malah benar-benar perpisahan dalam arti kata berpisah dari dunia, kan itu sangat miris ya. Apalagi ada 2 siswa nih yang menjadi korban tewas
Dia sampai bela-belain jadi kuli angkut gitu kan, kuli angkut pasir kalau nggak salah, untuk mengikuti acara perpisahan ini. Kan sangat miris gitu loh. Dan diselidiki yang gue tahu dari keterangan si supirnya itu memang sudah merasakan ada hal yang janggal dari sisi pengereman. Dan pada saat di Tangkuban Perahu sudah memanggil montir, dan pada saat dipanggil montir itu hasilnya kata si montir pun sudah oke, makanya jalan lagi. Tapi gue nggak tahu kenapa di lokasi kejadian bisa ngelos gitu ya. Gue memang nggak ngerti tentang otomotif lah ya, tentang dunia permesinan, tapi menurut gue, logika gue, kalau memang remnya itu blong, tidak efektif gitu ya remnya, kan seharusnya dari awal start jalan itu kan sudah berasa ya. entah remnya terlalu dalam kah, atau ngeremnya tidak pakem lah. Mungkin kalau yang kategori rem blong itu benar-benar tidak ada cengkraman dari bagian pengereman kan. Tapi gue pun juga pernah memakai motor gitu ya, yang sistem pengeremannya lagi kurang nih. Tapi kurangnya bukan yang benar-benar blong, tapi memang entah agak dalam. Tapi pun itu juga membutuhkan beberapa detik sampai benar-benar berhenti. Nah, itu kan sebenarnya agak sedikit, ya menurut gua agak sedikit tolol ya. Ya maksud gua dari segi PO-nya pun juga katanya itu sudah lama bisnya, terus sudah nggak dicek lagi dari kirnya ya. Ya itu sebenarnya harus jadi concern di situ tuh. Kalau memang harus ada pihak yang disalahkan ya. Ya kalau dari segi acara perpisahannya, menurut gua selagi itu sudah menjadi kesepakatan bersama, menurut gua ya sudah lah ya. Ya itu udah menjadi resiko gitu ya. Tapi kalau gua boleh bercuap-cuap, ya gua kalau di posisi pihak sekolah, gua akan memberikan, anggaplah dari orang tua murid sampai muridnya sendiri kan terkadang kan, ini kan momen sekali seumur hidup gitu, udah kayak nikah gitu, yang kita belum tentu bisa ketemu lagi kah, atau misalnya kalaupun ketemu ya ini momen krusial lah ya perpisahan. Tapi kalau gue di posisi pihak sekolah, ya gue akan memberikan concern lebih ke transportasinya, karena ya kita juga memang namanya musibah itu misteri, kita nggak pernah tahu kan. Justru itu, karena kita tidak pernah tahu, kita harus memprepare, apalagi ini masalah keselamatan. Layaknya kalau gue berpikir, layaknya kayak memakai armada transportasi udara, pesawat terbang. Gue bukannya sosokan, cuman kalau gue kan berpikir, kalau naik pesawat terbang itu kan udah kayak sejengkal lagi kita ketemu sama Tuhan gitu loh. Jadi harus memilih armada yang benar-benar qualified gitu ya. Untuk concern ini ya menurut gua, kalau gue di pihak sekolah ya memang harusnya seperti itu ya, entah membeli PO yang qualified dari segi pelayanannya, dari segi armadanya, dari segi supirnya, membawanya dengan dengan apik, dengan bagus, tidak ugal-ugalan gitu kan. Dan yang nggak kalah pentingnya ya itu dia tadi, kalau yang pernah gue dengar katanya kan itu ngerubah rute. Nah itu dia juga tuh kan, katanya diawalinya sebenarnya pada saat
pulang itu melalui jalur layaknya kita ke Bandung gitu kan. Cuman entah gimana ceritanya bisa berubah melalui jalur puncak ya, yang melewati jalur lokasi kecelakaan tersebut. Ya mungkin untuk cuap-cuap gua kali ini cukup sekian, sambil nunggu dua temen gua nih yang sampai detik ini belum nongol-nongol. Oke, sekian dulu cuap-cuap gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.